Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat kue yang super cantik dengan rasa yang enak banget. Kue ini merupakan requestan teman-teman, di mana ingin dibuatkan karamel pancake tapi tanpa telur. Dan ini dia aku buatkan karamel coklat pudding cake. Dimana di sini aku nggak sama sekali menggunakan telur, tapi tenang untuk tekstur dan rasanya sendiri ini nggak kalah enak dengan flan cake yang sebelumnya sudah aku buat. Selain itu, cara membuatnya juga super simple. Di sini aku nggak menggunakan mixer, dan untuk cake-nya bisa dikukus maupun di oven. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan dan selera ya. Selain untuk cemilan dan sajian keluarga, ini juga sangat cocok untuk dijadikan ide jualan. Dengan tampilan yang menarik dan rasa yang enak, siapa sih yang gak bakal tergoda? Yuk langsung aja sekarang kita lihat gimana cara buatnya. Pertama kita buat lapisan cake coklatnya terlebih dahulu. Siapkan 150 ml susu UHT lalu tambahkan 1 sendok teh cuka. Setelah itu ini kita diamkan selama 10 menit untuk jadi buttermilk. Dan sambil menunggu kita siapkan bahan-bahan keringnya yang terdiri dari 140 gram tepung terigu serbaguna, 25 gram coklat bubuk, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda, dan seperempat sendok teh garam. Setelah tercampur rata, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut ini akan aku lihat buttermilknya. Kalau sudah jadi buttermilknya, nanti susunya akan lebih menggumpal dan lebih kental seperti ini. Selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan buttermilk homemade yang sudah kita buat tadi. Buttermilk ini berfungsi untuk melembutkan kue kita walaupun tidak menggunakan telur sama sekali. Lalu tambahkan 80 gram minyak sayur. Di sini bisa menggunakan minyak nabati apa aja, sedangkan aku menggunakan minyak kelapa sawit ya teman-teman. Lalu tadi juga aku tambahkan 100 gram gula dan kita aduk rata hingga semuanya tercampur dan gulanya larut. Setelah itu masukkan bahan-bahan keringnya dengan cara diayak agar bahan keringnya lebih mudah tercampur dan tidak ada yang bergerindil. Untuk baking soda dan baking powdernya, teman-teman harus pastikan tidak expired dan masih aktif agar kuenya dapat mengembang sempurna. Untuk baking powdernya di sini aku menggunakan baking powder double acting. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan baking powder biasa, nggak apa-apa, nggak masalah, asal ini adonannya harus langsung masuk ke oven ya setelah jadi. Setelah adonannya tercampur rata seperti ini, kita bisa masukkan ke dalam loyang ukuran 18 cm. Untuk loyangnya sendiri, ini aku udah olesi dengan margarin dan lapisi dengan baking paper bagian bawahnya. Dan ini sudah siap untuk kita panggang. Ovennya juga sudah aku panaskan sejak 15 menit yang lalu. Lalu kuenya akan kita panggang dengan suhu 170–180 derajat Celcius selama 30 menit hingga matang. Teman-teman juga bisa mengukusnya dengan api sedang cenderung kecil, lamanya sekitar 30 menit. Untuk memastikannya bisa lakukan tes tusuk ya. Dan ini kuenya sudah matang, bisa kita dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin, keluarkan dari loyangnya. Lalu agar pudingnya tidak luber-luber kemana-mana, bisa kita pasang ring di sekitar kue ini. Untuk ringnya sendiri di sini aku menggunakan ring plastik mika dengan tinggi sekitar 7–8 cm. Pastikan bagian mikanya rapat dengan bagian kuenya agar nanti pudingnya tidak bocor. Selanjutnya kita siapkan lapisan puding custardnya. Siapkan blender lalu masukkan 3 lembar roti tawar tanpa kulit. Dan karena blenderku kecil, di sini akan aku masukkan susu cair sebanyak setengah bagian aja. Kalau teman-teman menggunakan blender yang lumayan besar, bisa masukkan semua bahan-bahannya ke dalam blender ini ya. Ini aku masukkan susunya sebanyak 300 gram, lalu tambahkan 1 bungkus atau sekitar 7 gram bubuk agar-agar dan 2 sendok makan tepung custard. Oh ya, biar rasanya balance, ini aku tambahkan juga seperempat sendok teh garam. Lalu setelah dihaluskan bisa kita tuang ke dalam panci. Lalu masukkan sisa dari susu yang sudah kita masukkan tadi di blenderan ya teman-teman. Jadi total susu yang digunakan di sini 600 ml. Lalu masukkan 65 gram whipped cream cair, bisa teman-teman ganti juga dengan santan instan kental. Dan terakhir tambahkan 180 gram susu kental manis. Dan semua bahan-bahannya tinggal diaduk rata seperti ini. Jika sudah tercampur rata, bisa kita masak dengan api sedang cenderung kecil sampai mendidih sambil terus diaduk. Dan setelah mendidih rata seperti ini, bisa kita matikan api kompornya. Lanjut ini pudingnya akan kita taruh di atas kue coklatnya. Pertama tuangkan dulu seperempat bagian adonan puding pada permukaan kue coklat seperti ini. Dan biarkan setengah set. Aku sengaja menuangkan pudingnya secara bertahap agar mika dapat menahan pudingnya dengan baik, jadi tidak merembes kemana-mana.
Dan setelah setengah set, bisa kita tuangkan sisa adonan puding custardnya. Setelah puding custardnya semua masuk, bisa kita diamkan dulu hingga setengah set. Sambil menunggu, kita buat lapisan puding karamel. Masukkan 120 gram gula ditambah dengan 40 ml air dan kita masak hingga gulanya berubah menjadi karamel. Panaskan dengan api kecil dan jangan pernah mengaduknya ya teman-teman. Tapi kalau ingin memastikan gulanya semua dapat termasak dengan sempurna, bisa kita aduk dengan cara digoyang-goyangkan aja kayak gini. Dan jika karamelnya sudah berubah warna cantik emasan kayak gini, bisa kita masukkan 160 ml air secara bertahap. Hati-hati memasukkan airnya karena ini gampang banget meluap. Nah, setelah semua airnya masuk dan tercampur rata gulanya, ini bisa kita tambahkan sekitar setengah bungkus agar-agar atau sekitar 3-4 gram. Dan ini tinggal diaduk rata kembali, lalu tunggu hingga mendidih. Dan bisa kita matikan api kompornya, lalu tuangkan ke atas puding custard. Untuk puding custardnya sebelum dituangkan jangan lupa ditusuk-tusuk seperti ini, agar nanti lapisan antar pudingnya dapat merekat dengan baik. Tuangkan perlahan-lahan agar tidak merusak bagian bawahnya. Setelah itu bisa kita masukkan hingga pudingnya benar-benar set. Dan ini setelah 3-4 jam aku dinginkan di dalam kulkas. Ini pudingnya sudah benar-benar set, jadi bisa kita lepas plastik mikanya. Wah, kelihatan cakep banget kan puding cake yang sudah kita buat ini? Kunci mendapatkan karamel dengan warna yang cantik kayak gini, masak karamelnya dengan api sedang cenderung kecil, dan jangan pernah ditinggal-tinggal ya teman-teman. Setelah itu ini kuenya bisa kita potong-potong sesuai dengan selera. Dan bagi yang ingin jualan bisa potong-potong pudingnya dengan ukuran yang sama seperti yang aku potong ini. Di sini aku membaginya menjadi 8 bagian sama rata dengan ukuran yang lumayan besar seperti ini. Selanjutnya bisa kita packing si kuenya. Untuk packagingnya sendiri, di sini aku menggunakan paper box laminasi dengan tutup mika dengan ukuran S atau sekitar 12 x 12 cm. Di sini aku belinya online ya teman-teman, banyak kok yang jual. Dan untuk perhitungan harga modal bahan bakunya sendiri, nanti akan aku cantumkan di kolom deskripsi. Dan ini aku udah gak sabaran banget pengen nyobain gimana sih rasanya. Untuk tampilannya sendiri ini cakep banget ya teman-teman. Dan untuk teksturnya sendiri ini super lembut bagian puding maupun cake-nya. Dan untuk rasanya ini gak kalah enak, gak kalah creamy dengan flan cake yang sebelumnya. Cocok banget untuk dijadikan camilan, sajian keluarga maupun ide jualan terbaru. Dan selain dicetak dengan loyang besar seperti ini, kue ini juga bisa dicetak lebih kecil agar lebih praktis dan tentunya akan lebih murah harga jualnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.